Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi struktur perkerasan jalan, mata kuliah SPJ dengan dosen pengampu Bapak Arif Nugraha Ponto. Selanjutnya, berikut untuk kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Said Insan Kamil, yang kedua ada saya sendiri, Nur Ahminita Rahman, kemudian ada Farhan Anugrah, Dela Panisa, dan Rival Ahmad Farid. Selanjutnya, untuk outline yang akan kami sampaikan pada materi ini, yang pertama ada pendahuluan, pentingnya perkerasan jalan, komponen perkerasan jalan, jenis-jenis perkerasan jalan, desain dan material perkerasan jalan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, dan yang terakhir ada data. Waktunya habis loh. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi sistem perkerasan jalan merupakan lapisan atas dari jalan yang bertujuan untuk menahan beban lalu lintas dan mendistribusikan ke lapisan dasar. Perkerasan jalan harus mampu menahan tekanan dari kendaraan, cuaca, dan pelembaban. Ini meliputi komponen-komponen utama seperti lapisan aspal, beton, atau material lain yang ditempatkan di atas subgrade atau lapisan tanah di bawahnya. Sistem ini sangat penting untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Selanjutnya itu mengapa perkerasan jalan penting dalam infrastruktur. Pertama, aksesibilitas dan konektivitas. Perkerasan jalan memungkinkan aksesibilitas dan yang baik ke berbagai lokasi dan mendukung konektivitas antar wilayah. Kemudian transportasi efisien. Jalan yang baik memberikan jalur transportasi yang efisien, memungkinkan pergerakan cepat dan lancar kendaraan bermotor. Kemudian keamanan transportasi. Perkerasan jalan yang baik berkontribusi pada keamanan transportasi. Dan kemudian perencanaan kota dan pengembangan perkotaan. Perkerasan jalan menjadi elemen penting dalam perencanaan kota dan pengembangan perkotaan. Selanjutnya ada komponen perkerasan jalan. Yang pertama ada subbase, yaitu lapisan tanah yang berfungsi memperkuat dasar jalan dan mendistribusikan beban ke lapisan yang lebih dalam. Yang kedua ada base course, yaitu lapisan material agregat yang menyangga lapisan permukaan jalan dan menyediakan drainase yang baik. Dan yang ketiga ada surface course, yaitu lapisan permukaan jalan yang berinteraksi langsung dengan lalu lintas yang biasanya terbuat dari aspal atau beton. Selanjutnya ada jenis-jenis perkerasan. Yang pertama ada perkerasan lentur atau fleksibel pavement. eh, Merupakan jenis perkerasan jalan yang menggunakan aspal sebagai bahan pemikatnya. Jenis perkerasan ini sering digunakan pada konstruksi jalan raya perkotaan yang menuju lalu lintas kendaraan yang padat. Lapisan perkerasan jalan lentur terdiri dari lapisan aspal di bagian atas yang kemudian ditempatkan di atas fondasi tanah dasar. Yang kedua ada perkerasan kaku atau rigid pavement, yaitu jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai material utamanya. Lapisan perkerasan kaku ini terdiri dari lapisan tanah dasar yang kemudian dilapisi dengan beton yang bisa menggunakan rangka besi sebagai tulangan atau tanpa rangka besi tergantung pada kebutuhan proyek. Yang ketiga ada perkerasan komposit atau composite pavement, yaitu merupakan kombinasi dari berbagai jenis material termasuk beton, aspal, dan lapisan tanah dasar. Jenis perkerasan ini biasanya digunakan untuk jalan dengan lalu lintas kendaraan yang tidak terlalu padat, seperti jalur di pinggiran kota atau daerah pedesaan. Ini adalah profil melintang dari jalan. Ada 3 lapisan. Yang pertama lapisan perkotaan, lapisan perkerasan beton, lapisan fondasi, dan lapisan dasar tanah. Sedangkan ini adalah profil melintang jalan. Jadi ini adalah contohnya rumah aja.
ada bahu jalan, saluran, untuk jalan sendiri jalur lalu lintasnya. Jadi jalur lalu lintas sebelahnya ada bahu jalan, sebelah saluran buat perairan. Untuk elevasinya ada di sebelah kanan yang 5,0 sama perkerasannya dari 1,5 meter ke bawah untuk perkerasan. Next. Pemeliharaan dan perawatannya, untuk perawatan rutinnya ada pembersihan, perbaikan retak, dan perawatan permukaan jalan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap nyaman. Jadi kayak lebih ke perawatan umum biasa aja. Lalu pengendalian vegetasi, mencegah akar tanaman merusak perkerasan jalan dan sistem drainase. Lalu pemeliharaan drainase, pembersihan saluran air, pengecekan saluran air tersebut, dan perbaikan sistem drainase. Next. Selanjutnya ada data tanah, hasil pengujian sifat fisik tanah. Sampel tanah diambil dari Jalan Carenang, Kabupaten Serang, yang dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Untirta, Cilegon. Sampel A termasuk tanah pasir bergradasi baik, berlanau yang disimbolkan dengan double SW/SM, Well Graded Sandy Muddy Sand, menurut klasifikasi tanah sistem Unified. Sampel B dan sampel C termasuk tanah pasir berlempung dengan simbol SC, Clay Sand. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian batas cair dan batas plastis, diperoleh indeks 7-17% menunjukkan bahwa plastisitas tanah sedang. Kemudian ada tabel di sampingnya, sampel A memperoleh berat jenis tanah yaitu 2,674, sampel B 2,667, dan sampel C 2,668. Kadar air sampel A 17,744%, sampel B 23,803%, dan sampel C 22,203%. Batas cair sampel A 35,75%, sampel B 43,5%, dan sampel C 40,5%. Batas plastis sampel A 26,984%, sampel B 26,786%, dan sampel C 27,5%. Kemudian indeks plastis sampel A 8,766%, sampel B 16,711%, dan sampel C 13%. Analisis saringannya yang A nomor 200 92,3%, yang B nomor 200 81,6%, dan yang C nomor 200 85,7%. Kemudian hasil pengujian sifat mekanis tanah untuk sampel A kohesinya didapat 0,013 kg per cm persegi dan sudut gesernya 26 derajat. Sampel B kohesinya 0,031 kg per cm persegi, sudut gesernya 16 derajat, dan sampel C sudut geser 15 derajat dan kohesinya 0,008 kg per cm persegi. CB rata-rata dari sampel A 27,833%, CB rata-rata sampel B 15%, dan sampel C 7,167%. Dan dari ketiga itu CB tanah dasarnya 9,5%. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan menonton pemaparan dari video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.